Recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gatot, saya Yusnia Halimatus Sadia dengan NIM 10119108087. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS kepemimpinan pada hari ini. Nah, yang pertama ada soal A. Nah, soal A ini terdiri dari 3 pernyataan. Yang pertama, ada pernyataan untuk menjadi pemimpin tidak cukup hanya melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tidak cukup juga dengan melakukan segala sesuatunya dengan unggul, tetapi harus menjadi seseorang yang story maker. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang kedua adalah menurut Kruse 2013 dari berbagai konsep teori, karakteristik dari pemimpin yang otentik adalah self-aware dan tulus memimpin dengan hati fokus pada jangka pendek dan mission driven. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah dalam era bisnis global dan disruptif, pertumbuhan normatif saja tidak cukup, tetapi harus growth atau berkembang dengan strategik inisiatif yang adaptif dengan perkembangan bisnis secara antara lain yaitu produk leadership, customer intimacy, dan operational excellence. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang soal B, yang nomor 4 yaitu YULK mengembangkan menjadi 4 jenis tim. 4 jenis tim tersebut adalah yang pertama adalah tim problem solving, kemudian tim self-managed work, ada tim cross fungsional dan tim virtual. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 4 jenis tim tersebut. Nah, yang pertama adalah tim problem solving. Nah, tim problem solving ini terdiri dari 4 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama, yang saling bertemu dengan jumlah jam tertentu tiap minggunya untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Nah, para anggota dalam tim problem solving ini saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar bagaimana proses dan metode kerja yang dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah tim self-managed work. Nah, tim self-managed work ini terdiri dari 10 hingga 15 orang yang dimana di sini adalah mengambil tanggung jawab dari supervisornya. Tanggung jawab di sini yang dimaksud adalah kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, kemudian menentukan penilaian pekerjaan, kemudian pemecahan organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan secara kolektif. Dan yang nomor 3 ada tim cross fungsional, yang dimana tim cross fungsional ini adalah fungsinya adalah untuk mengorganisir departemen-departemen yang bersifat fungsional, tetapi manajemen senior ini menyimpulkan bahwa departemen-departemen tersebut tidak memenuhi kebutuhan. Nah, tim fungsional ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Dan yang nomor 4 ada tim virtual, yang dimana tim virtual ini adalah menggunakan teknologi komputer guna untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik untuk mencapai sasaran bersama. Nah, yang dimaksud tim virtual di sini adalah menggunakan teknologi komputer untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kelebihan dari tim virtual ini adalah yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Kemudian tim virtual ini juga memiliki kelebihan berbagi informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu ada proses dalam manajemen Roski. Ada 3 proses dalam manajemen Roski ini. Yang pertama ada persiapan, yang dimana persiapan ini adalah untuk mengatur agar rencana itu untuk sukses dengan membuat rencana manajemen perubahan yang disesuaikan dan terukur, serta mendapatkan komitmen yang diperlukan. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam persiapan ini adalah bagaimana manajemen perubahan itu dibutuhkan dalam proyek, kemudian apa yang harus dilakukan agar berhasil, dan siapa yang melakukan dan bagaimana caranya agar
proyek itu, manajemen perubahan itu dapat berhasil. Kemudian yang kedua adalah mengelola perubahan. Mengelola perubahan di sini adalah membuat rencana strategi untuk memandu individu dan organisasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam mengelola perubahan adalah melakukan bagaimana persiapan, kemudian melengkapi dan penyesuaian apa yang harus dilakukan, kemudian aktivitas apa yang biasanya orang lakukan ketika berbicara tentang manajemen perubahan. Sehingga dalam tim mengelola perubahan ini akan menyesuaikan ketika orang-orang itu berekspektasi atau berpersepsi tentang manajemen perubahan itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan hasil atau menguatkan perubahan yang telah dihasilkan. Adalah untuk memastikan bahwa inisiatif mencapai hasil yang diterapkan atau yang diharapkan oleh perusahaan dapat bertahan dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah tugas dari tim proyek dalam mempertahankan hasil, yaitu aktivitasnya adalah meninjau kinerja sampai di mana dan posisi sekarang itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk menjamin perubahan agar tetap dipertahankan dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil perubahan tersebut. Nah, yang nomor 6 adalah kemarin sudah dijelaskan dalam webinar kuliah tamu oleh Direktur Utama yaitu Bapak Dwi yang menjelaskan beberapa strategi oleh PT Petrokimia Gresik pasca COVID. Nah, dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi, ada maksimalnya atau sangat terbatas. Dalam hal ini adalah pilihan kita hanya berubah atau diubah. Nah, gimana sih strateginya? Yaitu caranya adalah dengan berpacu pada efisiensi produktivitas. Ini juga kebanyakan dilakukan oleh perusahaan lainnya. Namun bedanya di sini dalam PT Petrokimia Gresik adalah sangat mempertimbangkan sustainable atau strategi berkelanjutan. Namun juga memikirkan dalam growth atau perkembangan perusahaan. Selain itu, PT Petrokimia Gresik adalah mengupayakan adanya ide dan kreativitas yang dapat menyelimuti perusahaan untuk berkembang di era-era perubahan yang begitu cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengapa sih perusahaan atau leadership dalam perusahaan tersebut perlu beradaptasi, perlu adanya manajemen perubahan gitu ya. Nah, alasannya yaitu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal yang dimana faktor eksternal ini seperti faktor lingkungan yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, pemimpin di situ harus mengenali perubahan penting agar semua orang itu dapat satu dan berempati untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Selain itu, menjadi pemimpin harus juga memiliki sikap yang cerdas, kemudian memberi inspirasi kepada orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain, dan berpikir kreatif. Seperti contoh berpikir kreatif yaitu di masa pandemi, pemimpin harus membuat strategi dan kebijakan dalam perusahaan. Nah, semua ini harus dilakukan karena agar perusahaan itu tetap bertahan, berkembang. Nah, yang C, voice of customer need menjadi salah satu improvement ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam perusahaan itu memerlukan voice of customer untuk menambah wawasan, meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, dengan adanya voice of customer ini bisa membantu meningkatkan kualitas perusahaan, kemudian menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan, kemudian data untuk perkembangan perusahaan, dan masukan yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, ini juga untuk menjaga kualitas, loyalitas pelanggan itu sendiri dalam perusahaan. Dan ide dan kreativitas tidak memandang level. Yang dimaksud ide dan kreativitas tidak memandang level di sini adalah yang seperti dikatakan oleh Pak Dwi Satrio selaku Direktur Utama Petrokimia Gresik mengatakan bahwa siapapun berhak memiliki ide, baik itu bawahan maupun leader.
Siapapun memiliki ide dan itu berhak untuk menyampaikan ide tersebut. Kita tidak boleh berpikir bahwa ide tersebut dari bawah maka digunakan, tidak seperti itu. Malah justru kita sebagai leader harus mempertimbangkan ide tersebut dengan baik. Setelah dirasa cocok, maka kita akan uji. Kemudian diuji atau dikaji ide tersebut, dievaluasi, dan maka kreativitas itu menjadi sebuah karya. Selanjutnya yaitu how to be a good subordinate. Yang pertama adalah mematuhi peraturan perusahaan, bekerja untuk tujuan perusahaan, fokus pada solusi, menggunakan upaya yang terbaik, dan menjadi ahli dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah customer immunity. Yang dimaksud customer immunity di sini adalah bertujuan untuk mendorong para petani memenuhi kekurangan alokasi pupuk subsidi dan non-subsidi melalui sistem pertanian dan melibatkan stakeholder. Stakeholder sini ada beberapa stakeholder yang berperan dalam customer immunity, yaitu ada penyedia permodalan, kemudian taker asuransi, dan dinas pertanian. Yang selanjutnya yaitu produk leadership. Nah, dalam PT Petrokimia Gresik ini membuat produk baru yaitu pupuk Poska, yang dimana pupuk Poska ini memiliki kandungan zinc yang akan meningkatkan hasil panen dan ini akan menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Nah, yang bertujuh, menurut saya adalah cukup karena sudah ada plan sebelum pandemi, selama pandemi, dan pasca pandemi. Karena sudah siap untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian yang B adalah tim kerja penyelesaian masalah yang dibutuhkan atau tim problem solving. Karena apa? Tim penyelesaian masalah atau tim problem solving ini akan menyelesaikan masalah, akan mencarikan solusi yang masalah yang akan terjadi di masa datang. Nah, ini adalah struktur yang saya perlukan, yaitu yang di sini ada direktur, kemudian ada beberapa proyek yang harus dikerjakan, yaitu proyek A, proyek B, kemudian proyek C. Dan di sini saya membutuhkan 5 divisi. Yang paling penting adalah manajemen produksi. Di sini adalah yang mengatur dalam produksi. Dan dalam manajemen produksi tentunya memerlukan staf produksi. Kemudian ada quality control, yaitu yang bagian mengatur kualitas dalam perusahaan tersebut, dan di sini juga tentunya memerlukan staf quality control. Kemudian manajemen engineering, yaitu dalam hal teknisi, ini juga sangat penting. Yang tentu juga memerlukan staf engineering. Kemudian manajemen logistik. Manajemen logistik juga memerlukan staf logistik dari beberapa proyek yang akan dibuat. Kemudian manajemen planning. Nah, manajemen planning ini adalah untuk membuat rencana-rencana atau plan-plan dalam perusahaan ke depannya itu akan dibawa seperti apa, dikembangin seperti apa agar perusahaan itu maju, dan tentunya juga memerlukan staf planning di setiap proyek yang akan dibuat. Kemudian 3 langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah pre-krisis, yaitu menitik beratkan pencegahan dan penetapan strategi menghadapi krisis. Setelah pre-krisis, maka ada krisis respon, yaitu membuat kebijakan dan menentukan tools untuk merespon krisis. Kemudian post-krisis, yang setelah krisis respon ada post-krisis, yaitu menentukan metode untuk menanggulangi krisis dan evaluasi kerja selama krisis yang telah dilakukan dalam krisis respon tersebut. Terima kasih saja yang dapat saya jelaskan jawaban UAS pada hari ini, UAS kepemimpinan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.